Halo Sobat Sehat, selamat datang di OKB, obrolan kesehatan berisi. Bersama saya Darmawan. Dan kali ini kita akan membahas tentang bahaya operasi plastik. Ngomongin soal operasi plastik, ini kan banyak obrolan-obrolan perbincangan di dunia maya, ya kan, tentang apa resikonya, bahayanya bagaimana, apa sih untungnya dilakukan operasi plastik. Nah, ini kita akan obrolin tentu dengan narasumber yang cantik tentunya sudah hadir di sini di OKB. Tapi sebelum kita ngobrol dengan narasumbernya, jangan lupa ya buat Sobat Sehat untuk subscribe link kami dan juga tinggalkan komen-komen yang menarik, karena bagi Anda Sobat Sehat yang memberikan komentar-komentar menarik tentang obrolan kita nanti akan diberikan hadiah giveaway dari kami secara cuma-cuma bagi Anda yang memberikan komen yang menarik. Dan jangan lupa juga tekan tombol like dan juga tekan tombol lonceng. Hana Hanifah. Halo dok. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat fisik, jasmani, rohani, batin semua Semua komplit. sehat. Sekarang sehat ya? Sehat. Sip, mantap. Walaupun saat ini kan di luar sedang mengalami COVID. Covid iya. Ya kan? Nah, tentunya kalau sedang COVID ini jujur aja, job kamu sebagai seorang model, seorang bintang artis, bintang film, itu kena dampak nggak sih? Sharing Kena sedikit sih, deh. kena ya? kena dampak sih. Artinya banyak job-job yang tadinya sudah kontrak kok Ya intinya cancel. kontrak tadinya udah jadi diundurin gitu. Stres dong. Enggak sih, stres Enggak ya? aja. Enjoy aja. Enjoy aja ya. Iya. Karena yang namanya rezeki itu nggak kemana. Nggak kemana. Ya pasti sudah diatur, pasti nggak akan hilang lah, ya kan. Nanti suatu saat juga akan ada lagi. Dan hari ini alhamdulillah sehat ya. Sehat. Kamu tuh aslinya orang asli dari mana sih? Hah? Aslinya dari mana? Aku asli. Dari mana Maksudnya coba? Tebak. Karena kalau mungkin buat saya pribadi ngeliatnya itu kayak ada campuran gitu ya, campuran apa nih? Aku Sunda Arab. Sunda Arab. Sunda Arab. Arsun. Arsun. Iya, Arab Sunda. Oh, pantas ya. Pantesan nih wajahnya ada kayak Arabnya juga ya. Tinggal aslinya tadi Sundanya mana? Di Bogor. Bogor. Nggak jauh-jauh ya. Iya, nggak jauh. Dekat dari tempat kita ya. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Kan di Iya sini kan? tengah. Mengawali karir. Ngomongin soal karir. Apakah memang dari awal karirnya Hana sendiri itu sebagai seorang artis, sebagai seorang model, atau sebelum itu kamu pernah menjalani pekerjaan apa? Aku dulu sih awal-awal cuma kayak foto model, kayak ini doang, kayak iseng-iseng foto model. Aku masukin ke Instagram, tiba-tiba followers aku naik, udah gitu banyak yang nawarin endorse segala macam rupa. Aku endorse pertamanya, udah gitu abis itu aku ditawarin buat main FTP, udah main FTP gitu. Oh, jadi awalnya itu hanya dari keisengan. Iseng awalnya, iseng Umur berapa berhadiah. Itu umur berapa? Iseng-iseng waktu itu? berhadiah. Waktu pertama kali iseng main di Instagram kan? Sekarang kamu umur berapa? 23. 23. Waktu itu Berapa ya? Mungkin 18 ya kali ya. umur 18. Oke. Ya kan, waktu iseng umur 18 sampai akhirnya hari ini 23 tahun menekuni bidang modeling, dunia ya film juga ya, di FTV juga. Di dunia tipu-tipu ini. Di dunia tipu-tipu. Wow, ya. Kayaknya banyak yang Enggak, tertipu gitu ya. kan ada efek dunia tipu-tipu. Oh, gitu. Ya ya. Lalu apa nih alasan Hana memilih terjun? Aksinya kalau tadi kan iseng ya. Tapi kan akhirnya kalau iseng kan nggak mungkin dilanjutin sampai 5 tahun ya. Dari 18 ke 23 kan 5 tahun. Kalau orang iseng kan cuma sebentar-sebentar gitu ya. Kok sampai akhirnya 5 tahun tetap untuk menekuni dunia foto model, Karena, modeling dan sebagainya, kenapa? ke satu aku hobi, dan kedua emang passionnya di situ. Dan kalau di FTP juga suka sih, tapi nggak sesuka ini di apa sih, di bidang model. Lebih enak mana, model atau jadi pemain FTV? Lebih enak di orang biasa kali ya. Jadi orang biasa. Catat tuh buat sobat sehat para lelaki tuh ya. Ya kan, jadi orang biasa, bahwa terkadang banyak orang biasa pingin menjadi orang yang terkenal, tapi ternyata ketenaran itu tidak menjamin Nggak ngejamin sebuah semuanya. kebahagiaan ya. Oke. Ya kan. Nah, tapi bukan karena kamu menekuni ini karena dorongan dari pihak keluarga atau apa, nggak ada ya? Nggak ada Mandiri ya. Nggak ada, iya. Memang dari keinginan aku sendiri Hana pengennya. sendiri. Ya kan? Berapa saudara sih Hana? Aku 2, jadi aku anak pertama.
Adik kamu umur berapa? Adik aku mau 17. Kayak sensus ya kita ya hari ini ya. Laki, perempuan, Laki-laki, laki-laki. Wow, iya. pas ya, laki. Sepasang. Ya kan. Dan ngomongin soal model kan nggak lepas dari kecantikan. Ya, tentunya kan ini kan anugerah luar biasa ya kecantikan kamu ini. Tapi ngomong-ngomong itu asli atau Enggak, aku dioperasi semuanya. Sampai kelamin pun aku dioperasi. Enggak, aku asli semua. asli? Asli. 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 Asli bikinan dokter bukan? Enggak, asli semua. Asli. Enggak dioperasi, tapi kayak tanam benang tanam benang, aku ada suntik-suntik ada. Oh, filler gitu. apa gitu ada Ada. ya? Oh, untuk merawat mungkin ya. Iya. Untuk menjaga, apalagi bagi wanita dan di dunia apa ya, model itu kan pasti kosmetiknya itu kan bisa merusak ya. Merusak muka banget. Iya. Kesehatan kulit juga kurang bagus sehingga butuh perawatan. Tapi Ya, pasti secara lah. operasi seperti kayak rinoplasti Enggak, itu enggak hidung ada. itu asli ya, Asli karena nih. keturunan Arab ya. Iya, asli tuh aku Iya, nggak iya. ada. Takut. Oh takut? Oh kenapa kok takut? Enggak, takut aja. Oh, oke. Ya bukan karena takut ada berita dari teman kah? Bukan, kamu? enggak liatnya aja udah ngelinu, tau gak sih? Udah ngilu. Oh, padahal kan kalau operasi plastik itu kan dibius kan. Enggak, tapi nggak mau. Oh, kalau seandainya kata dikasih kesempatan, Nggak mau. nggak mau. Nggak mau. Enggak, ini umpamanya Nggak mau, ya kan. nggak mau. Ada nggak sih bagian tubuh kamu yang menurut kamu kurang enak dilihat dan kalau dikasih kesempatan lah. Ah, semuanya Diberikan kurang pilihan. enak dilihat kayaknya. Oh enggak dong. Itu masa semuanya dioperasi kan jangan juga gitu kan ya. Nah, menurut kamu kalau ada kesempatan ada nggak bagian tubuh yang menurut kamu ini aku pengen ini dirubah gini? Kurang tinggi aja sih. Tinggi. Tapi itu bisa loh. Bisa. Bisa. Ya sih, ya katanya kan? bisa dioperasi sih. Iya. Ininya bagian apa sih, Dok? Di bagian tulang. Tulangnya. Iya, bagian Tapi kaki itu bisa ditambahin. Gimana tuh? Ya kalau gimana operasi plastik itu kan sebenarnya memang bidang ilmu kedokteran Nana. Bahwa di dalam ilmu kedokteran itu kan Tapi kan operasi plastik bukannya buat yang sorry itu saya cacat ya. Bukan yang cacat. Nah, kalau yang normal dioperasi kayak gitu gimana tuh? itu jatuhnya namanya operasi plastik tapi bagiannya bidangnya namanya estetik. Oh. Nah, jadi operasi plastik itu ada dua jalur. Yang pertama adalah yang kamu tadi katakan untuk orang-orang yang cacat, orang-orang yang punya kelainan sejak kecil bawaan itu namanya operasi plastik bedah rekonstruksi. Ya bisa karena cacat bawaan, bisa karena kecelakaan. Contoh ada yang namanya operasi face off itu ya, orang habis kena luka bakar, berarti dia harus dilakukan tindakan, ada cangkok kulit dan lain sebagainya. Itu juga masuk bidang bedah plastik atau operasi plastik. Tapi seiring berkembangnya teknologi dalam bidang kedokteran, akhirnya muncullah yang namanya operasi plastik di bidang estetik. Nah, contoh ada wanita-wanita yang hidungnya kayaknya nggak pede nih, hidung gua masuk ke dalam, harusnya kan mancung keluar gitu ya. Saya mau ditonjolin gitu. Pipiku kok nggak simetris gitu kan ya, kayaknya Minyung sana, minyung sini. gitu. Kalau di foto angle-nya nggak cakep nih. Bagusnya miring gini melulu. Nah, itu yang disebut namanya operasi plastik estetik. Kalau saya kan di foto bagusnya ke kiri terus gimana tuh? Ah. Dioperasi nggak tahu. Itu bukan bagusnya kiri terus, itu saya yakin Itu fotografernya. engkelnya. Enggak, Iya. engkelnya emang ke kiri. Fotografernya kali naksirnya kamu lewatnya Alah. kiri aja gitu. Oh, jadi kalau kamu asli itu ya. Asli. Jadi nggak ada pakai teknik-teknik operasi yang lain sebagainya dan malah kamu ngeri gitu ya. Bahkan Takut, dikasih kesempatan iya. aja nggak mau. Enggak mau. Sekalipun punya Nggak mau ya. Kalau seandainya kata suatu Enggak saat mau. Jadi bahan praktek pun enggak mau usah Oh, oke. di endorse pun enggak mau, udah enggak mau, enggak. Tapi ada dong yang pernah sempat endorse, ada nggak? Di Kan operasi itu biasanya enggak. kan kecantikan klinik kalau ngelihat model-model kayak kamu tuh wah, Ya paling di laser. dasar kan udah biasa. Ah. Paling di benang lah Oke, gitu. oke. Oh, sampai Filler, operasi. benang Iya, gitu aja ya. Suntik-suntik serum Iya, gitu. kalau itu Untuk itu jatuhnya perawatan. perawatan gitu. Untuk merawat supaya kulitnya itu ya karena pemakaian kosmetiknya hampir setiap hari agar tidak ngerusak kulit gitu kan ya, makanya dilakukan tindakan maintenance dengan perawatan. Itu kalau bicara ngomongin ngerawat kulit itu sebulan butuh biaya berapa? Berapa ya? Mahal pokoknya nggak sih? sekian. Mungkin kan buat sobat saya juga Enggak, pengen murah tahu kok. loh. Murah. Nggak mahal, murahnya Enggak. belum murahnya Hana tuh, yuk kita tanya loh ya kan, berapa sih ngerawat kulit gitu Contohnya kayak gimana nih? ya kan? Skincare. Skincare Skincare ya paling 3 juta lah.
3 juta. 3 juta. 3 juta. Itu paling skincare 3 juta sebulan 2 bulan. Oh, ada yang bulan 3 sebulan sekali diulang, ada yang 2 bulan. Ya gimana pemakaiannya sih. Kalau udah Oh. habis ya kita beli lagi. Oke, untuk perawatan skincare. Emang selain skincare apa lagi yang kamu rawat? Paling ya kulit harus dirawat juga. Oke, kulit badan maksudnya. badan. Kalau skincare itu kulit muka, Iya. kulit wajah. Kulit wajah beda sama Beda. kulit ini. Oh, iya betul tuh sobat Badan. sehat. Jadi ini pesan juga yang penting ya buat para wanita khususnya. Kalau laki-laki yang mau pakai skincare ya monggo silakan, ada juga sih gitu ya kan ya. Iya. Tapi khususnya buat wanita yang menggunakan skincare itu ada 2 jenis. Ada yang dipakai khusus wajah, ada yang untuk badan juga. Jadi jangan dicampur-campur. Jangan badan dipakai di muka ya kan, karena itu Balik tekstur dong. kulitnya nggak pas. Ya kan? Oh, berarti kamu ada skincare buat wajah. Ada yang buat badan juga. Ada. Itu beda juga ya. Beda. Kalau buat badan berapa? Kalau tadi 3 juta. Paling 75 lah. 7 atau nggak 5 juta. 5 juta. Wow. 10 dong berarti ya udah ya. Untuk kulit di muka dan di badan. Iya, tapi beda-beda sih. Kalau kulit kan aku biasa infus kan. Infus paling 7 juta atau nggak 17. Tuh. Iya, Kan iya. beda-beda infusnya tuh Iya kadang-kadang. benar. Ya kan? Oke. Oh, jadi kalau untuk perawatan itu di skincare untuk wajah dan ini. Selain skincare ada nggak perawatan yang lain? Paling ya di facial gitu, di facial treatment gitu-gitu aja sih. Hanya untuk perawatan. Perawatan. Lebih ke arah refreshing ya itu ya. Maksudnya untuk meremajakan, untuk Iya. mengembalikan kesegaran kulit ya. Facial Nggak ada yang kayak di Nggak ada treatment khusus nggak yang wajib? Wah, ini adalah treatment spesialnya seorang Hanifah tiap bulan. paling di facial aja sih, di facial. Facial. Karena kan aku kan sering make up kan, jadi rentan jerawat ambil di facial aja. Di Oke. facial, di laser paling dah. Nah, dengan pengeluaran ya wajar ya sobat sehat ya, namanya juga ingin mendapatkan hasil yang maksimal pasti akan butuh biaya juga ya kan. Iyalah. Ya mungkin ada orang mengatakan, "Wih, cek mahal ya, kok mahal banget." Ya, segala sesuatu butuh pengorbanan. Untuk sesuatu yang bagus pun kadang kita harus mengorbankan. Nah, untuk bisa 10 juta bahkan mungkin lebih untuk perawatan, menjalani dunia modeling. Ya. Pernah nggak dibayar yang termurah bayaran kamu itu berapa? Photoshoot ya. Ya, photoshoot. Terserah lah apapun. Nah, Ya kan? pernah di air termurah. Ada waktu selama kamu berkarir nih loh, ya kan? Kayak contoh waktu saya jadi dokter itu saya pernah mendapatkan bayaran 2M satu pasien. Itu murah. 2M, ya kan? Itu yang paling murah karena 2M itu cuman saya dikasih makasih Mas. Gitu loh. Makasih Mas. 2M. Makasih Mas. Cuma 2M, cuma makasih di Mas. Mas. Iya. Makasih Mas, udah selesai. 2M kemana? Ya kan? Dia itu 2M itu kan M-nya itu kan makasih Oh, Mas. makasih Mas. Oh, oke. Ya kan? Tapi Hanya kan, dikasih, kan "Makasih, operasi Mas." kita membantu lah. Iya, tuh. nah itu yang pernah saya alami lah. Kalau kamu sendiri selama kamu berkarir pernah terendah yang pernah kamu dapatkan? Karena mungkin ekspektasi orang, wah banyak loh orang mau terjun ke model tuh karena memikirkan, ih duitnya akeh loh, duitnya banyak loh, ya kan? Enggak juga tuh. Enggak Pak. juga ya. Enggak juga. Yang paling kecil yang pernah kamu dapetin berapa? Paling 1 juta lah. 1 juta sekali Termurah. untuk acara photoshoot ya. Oke. 1 juta nggak sih? Iya 1 juta kayaknya ya. 1 jutaan lah ya kurang lebih ya. Iya kurang lebih segitulah. Nggak pernah yang dikasih cuma nasi kotaan aja nggak lah ya? Ya mungkin nanti di sini Mbak Nat mungkin jadi bayaran termurahnya Hana ya. Ntar kasih nasi kotak aja deh. Tapi nasi goreng tadi kan. Biar ngerasain gitu kan. Kalau saya kan cuma dapat 2M makasih Mas. Belum nggak dapat nasi kotak lah. Ini ada. Wow, jadi nanti topik kita adalah membayar Hana Hanifah hanya 1 nasi kotak ya kan? Alah. Enggak lah ya kan. Oke. Nggak apa-apa. Oh enggak. Kan berbagi informasi Iya. sehat ya kan, bahwa segala sesuatu juga sama tadi, bahwa ada pengorbanan, termasuk kadang-kadang dalam berkarir pun nggak selalu ekspektasinya seperti yang kita bayangkan. Terkadang orang membayangkan bahwa menjadi seorang model itu enak, bayarannya banyak, tapi nggak seperti itu ya teman-teman ya. Tetapi juga apa yang disampaikan Hana pun juga tadi kita juga nih. Tapi yang kalau termurah tadi atau terkecil yang pernah didapatkan 1 juta per project. Kalau boleh nggak bocorin dikit, termahal berapa? Mahal. Berapa ya? Rahasia dapur itu ya. Rahasia lah. Rahasia dapur lah ya. Tapi
di atas 2 digit itu bisa ya kalau sebagai 2 modal. digit tuh berapa ya? Ya 10 gitu misalnya. 10 apa? 10 juta, 10 juta nggak Lebih MM-an. lah. Lebih ya. Wow. Dengan itu hanya untuk 1 kali photoshoot ya kan. Enggak, kan satu kali itu kan ada ganti-ganti baju kan. Oh, oke. Ya. Anu ya untuk berbagai macam scene ya untuk oke. Wow. Wah kayaknya Mbak Nat nanti aku masuk agensi model aja kali ya. Ini saya mau resign jadi dokter loh saya kalau dengerin kayak gini ya. Kayaknya saya kuliah 7 tahun ini nggak ada artinya loh ya kan. Enggak lah, Ya, ada loh. Iya. Mungkin tahu semuanya. Oh iya. Karena kalau di bidang kesehatan. setiap orang ada bidangnya masing-masing. Ya, Hana di bagian modeling ya kan. Nah, tadi udah bicara ngomongin sudah tidak operasi plastik. Ya kan asli semuanya real ya kan? Original. Hanya butuh perawatan. Nah, ngomongin perawatan, ini ngerawat mandiri atau ada pasangan yang ngerawat nih? Sudah Mandiri punya lah. asmara ini ada punya pasangan belum? Sekarang ini status. Ya update di sini dong buat teman-teman OKB. Enggak. Masih single? Single lah. Single. Tapi sebelumnya berapa orang yang udah patah hati? Aku dipatahin. Oh, ini saya nggak percaya loh kalau Anda Hanifah yang patah hati itu Aku dipatahin. dipatahin. Laki-laki mana ini yang berani-beraninya matahin ini ya kan? Pasti banyak followermu yang akan nggak seneng nih ya kan dipatahin dulu sampai marah-marah. Tenang, jangan marah. Ya kan ngomongin patah Pak Ijo hati marah-marah, Pak Ijo. langsung ini kan ya. Woi, sabar. Ini baru ngomongin asmara bentar patah hati langsung banting pintu yang di belakangannya. Oh, jadi berapa kali berarti udah punya atau pernah menjalin relasi? Nggak kehitung ya? Gak Ya, kehitung. maksudnya bukan kakak itu nggak pernah diingat-ingat. Oh, nggak pernah diingat. Nggak pernah Iya. diingat-ingat gitu. Saking banyaknya. Enggak juga. Oh, gitu. Paling di bawah 10 lah. Di bawah 10. Oh, oke. Di bawah 10. Yang keinget. Ya Enggak, kan? di Enggak. bawah 10. Di bawah 10. Dan pertama kali menjalin relasi. Nah, kan? Anak milenial dong. Nah, kalau zaman saya kan dulu kan masih ya 23 sama 41 kan beda, terpaut. Jadi kalau zaman saya masih kecil-kecil itu kan orang tua selalu nasihat, ojo pacaran sih lah. Kalau anak milenial sekarang pertama kali pacaran umur berapa? SMP. Wah, saya harus nasihatin anak saya berarti ya. SMP ya. Wah, anak saya ini kelas 2 SMP soalnya, perempuan lagi. Ya kan? Oh, jadi SMP itu. Itu kamu duluan yang naksir atau Ya SMP ya paling gitu-gitu doang lah udah. Oh, oke. Enggak, ya memang enggak serius gitu ya. Artinya karena pertemanan, karena ini dan karena ya begitu-begitu ya pasangan akhirnya jalani gitu ya. Tapi sampai sejauh ini yang belum 10 kali itu nggak ada yang pernah sempet nggak sih sampai yang serius bahkan sampai melakukan prosesi lamaran apa itu nggak ada? Enggak ada. Belum ada. Enggak ada. Tapi pengen nikah? Enggak. Serius? Enggak. Maksudnya pengen nikah tapi aku lagi menikmatin aja gitu masa kesendirian aku ini gitu. Itu kenapa? Maksudnya gini loh. Kalau buat kita, saya kan orang dari Surabaya ya. Nah ya, kalau kamu kan dari Bogor ya, Sunda. Kalau di orang Jawa itu ada istilah namanya umur 20 tahun. Itu waktunya mandiri, apalagi ini 23 bentar lagi 25. Kayak di dalam istilah bahasa Jawa itu ada selawe. Kalau selawe itu bahasa Jawa namanya itu 25. Jadi angka 25 itu kalau di pengucapan bahasa Jawa namanya selawe. Kenapa kok enggak kayak yang lainnya? Ya kan yang lainnya itu kan 21 itu bahasa Jawanya kan mungkin selikur. belum dapat yang pas kali ya. Oh, gitu ya. Belum dapat pas. Iya, belum jodohnya kali, belum dapat jodohnya. Kalau seandainya kata ada laki-laki atau seorang pria yang ya benar-benar menyukai kamu dan mengajak melamar kamu, mau menikah kamu nggak mau juga, Mas ya? Mau, kalau benar-benar mau. Ya? Mau. Oh, berarti keinginan nikah ada dong, maksudnya? Ada mah ada, tapi aku bilang ada, tapi ya sekarang kayak tar aja deh gitu. Karena aku punya rasa trauma kali ya. Oke, ya kan. Jadi lebih karena adanya trauma terus sekarang mengobati dulu, menyendiri dulu ya. Gitu. Seperti itu ya. Tapi jujur sebagai seorang manusia biasa, tadi kan orang biasa. Ya, keinginan itu akan ada. Ya ada. Ya. Kalau gitu,
kriteria laki-laki ada nggak sih kalau buat seorang Hana itu kan ya namanya wanita itu loh. Aku suka cowok yang jutek. Malah suka cowok yang jutek. Jutek ke laki-laki ke cewek lain maksudnya. Oke. Ke cewek lain gitu. Berkarisma, berwibawa gitu. Oh berarti bolehnya dia hanya ngelihatnya kamu. Kalau yang wanita lain harus dijutekin gitu. Iya. Aku suka. Yang Kalau begitu. cowok jutek tuh kayak apa ya, kayak lebih greget gitu. Wah. Doi, gerget doi. Ayo doi kita jutek rame-rame ya doi. Iya. Oh jadi malah kebalikan loh. Banyak kan kalau teman-teman perempuan saya ya, teman-teman yang saya kenal tuh kalau ceritanya kalau kriteria wanita itu terhadap laki-laki tuh pengennya yang humoris, pengennya yang suka ini gitu ya. Ini malah kamu pengennya yang jutek. Iya. Jaim gitu, cool gitu, Iya. terus pasang tampang yang kayak karismatik, terus ya seolah-olah the only one itu adalah Hana gitu, Iya. yang lainnya tuh nobody Iya. else gitu. Wow, itu ya. Nah, ini boleh dicatat nih buat sobat sehat nih. Jadi kalau yang tertarik ya kan Apa mulai nih? hari ini lo tertarik sama Hana. Dipromosiin Ya loh. kan? Ya kan IG kamu nanti saya teks ini boleh ya? Boleh lah. Boleh ya. Nanti ya kan Anda kalau mau ya ngobrol atau bergabung di Apa? IG-nya Hana Hanifa maksudnya gitu ya sebagai followernya, boleh nih teman-teman sobat sehat ya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa kriterianya salah satu adalah sebagai laki-laki dicari sosok laki-laki yang sebenarnya bukan jutek, lebih tepatnya lebih yang menjaga prinsip ya. Nah, jadi bukan dalam tanda kutip jutek, Yang lebih jual judes. mahal lah intinya Oke, gitu. jual mahal. Iya. Ya. Badan kamu ini kan bagus, ideal banget. Buat para kaum wanita pasti banyak yang ngiri. Tapi jujur pernah gemuk gak? Gemuk, berisi kali ya. Berisi. Berat badan terberat yang pernah kamu dapat itu berapa? 55. 55. Dengan tinggi badan yang segini, ya Iya, itu 55. berisi banget Berisi ya. banget. Dan terus cara kamu, tips, ayo dong bagi buat. Aku di situ aku malah pengen gendut sih, nggak ada diet-diet. Sumpah. Lah waktu itu sampai 55 terus akhirnya sekarang bisa menjaga. Karena batin. Oke. Selesai. Gak bisa ngomong kan? Selesai. Udah itu kalau diomongin soal batin, saya sebagai dokter juga nyerah. Iya. Jadi banyak orang yang selalu tanya gini, "Dok, obat kurus dong," gitu ya kan. Ya itu tadi dijawab, batin. Karena batin. Oke. Saya setuju. Ya aku emang pengen gemuk gitu. Tapi aku emang ngejaga makanan sih. Iya. Ya karena kan kalau bicara dunia modeling itu kan pasti yang dicari proportional body ya. Tubuh yang proporsional, walaupun ada sih fashion yang untuk orang yang obesitas atau yang kegemukan. Ya kan dia butuh model-model yang oversize gitu. Tapi kan itu kan tidak banyak gitu, kebanyakan kan ini. Jadi ada nggak sih pantangan misalnya bener-bener kamu nggak ada masalah makan itu nggak ada batasan? Nggak ada. Sesuka kamu aja? Paling aku kalau pagi-pagi aku pagi nggak bisa makan yang kayak orang-orang. Makan mie aku nggak bisa gitu. Makan Iya. mie, Berarti ya, makan kayak goreng-gorengan itu makannya nggak. itu kalau pagi kayak setan ya? Kan nggak kayak orang. Makannya nggak kayak orang-orang. Enggak juga. Oh, Aku oke. kalau pagi makan buah atau enggak sereal udah itu. Oh, oke. Baru siang bisa makan Baru yang siang bisa besar. makan, iya. Makanan sih. favorit apa? Makanan favorit. Ada nggak? Makan orang. Makan orang. Kayak Enggak, pengusaha ya, enggak. kayak pengusaha loh ini ya. Kalau pengusaha gitu, kalau saya ngobrolin di sini pernah saya undang seorang pengusaha itu saya tanya gitu kan ya. Kalau bedanya dulu belum sukses sama sudah sukses apa Pak? Saya bilang gitu kan anak. Dia bilang gitu. Kalau belum sukses itu tiap hari selalu nanya hari ini mau makan apa? Kalau sudah sukses mau makan siapa katanya gitu. Ya kan. Jadi kamu sekarang udah sukses sekarang makannya orang gitu ya kan. Pantes. Enggak makan orang juga. Enggak. Makanan apa dong makanan favorit Ana? Makanan favorit aku apa ya? Aku ini ikan bandeng. Ikan bandeng. Makanya aku sampai jualan ikan bandeng. Oh, oke. Itu Gitu. karena favorit kamu akhirnya sampai menjadikan usaha ikan bandeng. Memang sejak kecil sukanya? Enggak sih. Pas waktu itu aku coba di Semarang. Kok enak ya? Udah gitu endingnya ketagihan ya udah. Oh. Suka gitu.
ikan bandeng. Ikan bandeng. Seorang Hana Hanifah doyannya ikan bandeng. Ikan bandeng. Kirain kayak ya banyak lah, Enggak. kan yang elit-elit itu setik lah. Enggak. Malah. Bandeng. Bandeng ya. Enak nih kalau punya pacar gini, hemat, ngirit kan. Nggak Kasih aja nyusahin ya. bandeng tiap hari ya kan, udah disayang loh pasti. Oke, bandeng. Bandeng. Ya kan? Ya. Sekarang kan lagi marak nih yang namanya TikTok. Nah, ya kan, terus anak nge-game. Kamu ini termasuk golongan mana? TikTokers atau gamers? Aku juga main TikTok. Oh, main TikTok Masa juga? TikTok ya. Boleh dong. Ada musik goyang TikTok. Ya kan dikasih musik nih. Biasanya kalau anak TikTok tuh ketahuan tuh kan ya. Dikasih musik dikit Tapi goyang. enggak kayak orang-orang. Oh, Main gitu. kalau lagi iseng-iseng aja. Oh, gitu. Artinya nggak yang aktif gitu ya? Enggak. Hanya untuk mengisi kekosongan iseng gitu. Iseng. Oh. Kenapa kok milih nggak suka game? Kalau game nggak? TikTok lebih ke TikTok. TikTok aja lah. Karena sekarang gamers tuh cewek juga banyak loh saya lihat. Iya, tapi aku nggak begitu suka main game. Gitu. Kalau TikTok, wah ini kalau TikTok pasti laku nih yang model begini nih, ya kan? Begini aja udah langsung like-nya tek gitu ya kan ya. Waduh, nanti saya juga ngetek lah TikToknya ya kan. Nah, dari tadi kan ngomongin kamu itu bilangnya tekanan batin, emang stres jadi model? Dibilang stres. Dibilang stres? Stres apa nih? Enggak. Stresnya ini karena capek, banyak job, banyak ya apakah karena stres fisik ya Hana ya, maksudnya padat jadwalnya sampai kadang syuting sampai malam sampai subuh, atau memang karena stres dengan ya kadangkala banyak pengikut tuh kan. Aku stres sama dunia tipu-tipu ini, banyak drama orang-orangnya gitu aja. Berarti karena lebih komentar orang ya. Iya. Iya. Itu yang justru memberi. Tapi kalau secara pekerjaan di dunia itu enjoy ya. Enjoy aja sih. Tidak menjadi suatu tekanan stres ya. Enggak, karena kan hobi. Nah, itu penting tuh, sobat sehat. Sesuatu yang dijalankan karena hobi, kesenangan, itu tidak akan membuat badan kita stres, tidak akan membuat secara fisik itu akan tertekan, tapi justru terkadang stres itu hadir dari lingkungan bukan iya. karena pekerjaan kita, tapi justru karena lingkungan. Makanya ini penting juga buat sobat sehat, terkadang kita harus selalu berprasangka yang positif lah, ya kan. Tidak ada yang sempurna saya kira ya Naya dalam kehidupan, termasuk saya pun juga bukanlah orang yang sempurna amat. Setiap orang pasti punya sisi kegelapannya masing-masing. Tapi kadangkala yang membuat kita itu nggak nyaman adalah ketika orang itu selalu mengorek-ngorek tentang kegelapan di dalam hidup kita. Jadi sebaiknya kita di sini hanya ngomongin yang baik-baik aja, ya kan. Boleh dong. Buruk-buruk juga apa? Tak makin stres ya kan? Jangan lah, ya kan. Karena kan ini menarik sekali bahwa banyak orang awalnya kan berpikir gitu. Saya pun juga awalnya ketika mau ngobrol sama Hana itu saya lihat, ini cewek cakep gitu. Ini asli nggak? Ternyata tadi kita sudah obrolin itu semua real. Nggak semua kecantikan itu dibangun dari sesuatu yang instan. Yang dibuat. Bahkan Hana pun takut malahan, ngeri ya kan. Nah buat sobat saya juga sama, saran saya tadi janganlah. Karena syukurin apa yang sudah Tuhan berikan. Yang penting bukan yang sekedar disyukurin tapi dirawat seperti yang Hana lakukan ya kan. Walaupun kadang-kala merawat butuh pengorbanan, tetapi itulah harga dari sebuah pengorbanan. Ya kan? Boleh dong saran terakhir nih buat sobat-sobat sehat. Ya untuk anak-anak milenial nih loh, di tengah-tengah dunia media sosial agar tetap bisa eksis, tetap bisa ceria seperti Hana. Ya intinya jadi diri sendiri aja sih. Jadi diri sendiri iya. Nikmatin aja gitu. Nikmatin jadi diri sendiri aja, karena kalau kita lihat orang lain tuh enak orang lain itu, ngerti gak sih? Oke, jadi nggak perlu tergiur atau iri dengan apa yang dimiliki orang lain gitu ya. Nikmati apa yang sudah ada di diri kita. Termasuk itu tadi itu mungkin juga menjadi salah satu alasan Hana kenapa nggak penting-penting amat, nggak perlu juga untuk melakukan operasi plastik. Ya nggak perlu juga sih. Karena udah yang ada itu. Karena gini loh, maksudnya yang operasi aja kadang-kadang gagal. Oh iya benar. Ya kan? Benar. Kadang ada gagalnya lah, harus dioperasi lagi 2 kali lah. Ya kan? Iya. Ada yang sampai 3 kali gagal, karena aku udah pernah ngeliat kayak temen aku gitu, temen aku dioperasi, dia 2 kali gagal, ini 3 kali dioperasi lagi gitu. Iya.
Endingnya mukanya nggak maksimal, jadinya mukanya malah makin jelek. Makin jelek. Iya betul, betul. Tapi benar itu. Sorry. Benar. Tapi betul loh itu. Tapi benar kan? Benar. Karena salah satu boleh dikatakan efek samping ya atau Iya. resiko dari operasi plastik itu adalah malah kegagalan operasi. Iya, mungkin dia dikasih yang awal bagus, dia pengen dapat yang lebih. Nah, dapat yang lebih, dioperasi lagi. Nah, dioperasi lagi mungkin jadinya jelek. Gitu. Iya. Mungkin karena operasi plastik itu kayak orang NATO ya. Candu. Satu awalnya hidung dulu deh, udah bagus loh. Tapi kayaknya pipi kurang nih gitu ya kan. Lakuin lagi. Kayaknya mata kurang bagus nih cekungannya gitu kan ya. Kayak mata sipit nih. Wah. Ini siapa nih yang mata sipit? Apa dia sipit Oh tuh? gitu ya. Iya. Oke. Baik Hana, jadi saran dari Hana tadi adalah di tengah-tengah zaman milenial ini ya kita jadilah diri sendiri. Jangan tergiur oleh apa yang ada tawaran di luar sana. Artinya sesuatu yang kelihatannya enak bagi orang lain belum tentu enak buat kita. Iya. Jadi nikmati hidupmu, teman-teman sehat. Ya terima kasih Hana sudah hadir di OKB. Makasih Semoga dokter. ini menginspirasi buat sobat sehat agar mensyukuri anugerah kecantikan itu tadi. Bahkan tadi Hana juga berpesan baik bahwa ya ngapain kita lakuin operasi atau hal-hal yang seperti itu kalau bisa kita syukuri yang ada dan kita jaga, kita rawat. Ya jadi sekali lagi buat sobat sehat, terima kasih sudah ikuti obrolan saya dengan Hana Hanifah. Dan jangan lupa Anda untuk selalu tonton channel kami, jangan lupa untuk subscribe, Anda juga like, tinggalkan komen dan tekan tombol loncengnya. Akhir kata dari saya, cantik belum tentu bahagia, orang bahagia sudah pasti cantik. Salam sehat, lebih lama, sampai jumpa.